Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yawmaddin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas setiap karunia dan kebaikan, dan juga atas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, sehingga dengannya kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa, dijadikan juga oleh Allah sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah kelak, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah serta taufik untuk selalu bisa istiqamah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridai dan Allah cintai, dan juga untuk memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak ibadah dan ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dalam pengajian rutin pekanan kita, insyaallah kita akan membahas tentang apa saja yang perlu untuk kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Karena sebentar lagi
kita akan sampai kepada bulan Ramadan dan sudah sangat dekat dengan pintu gerbang bulan Ramadan. Malam tun adalah malam yang ke-23 dari bulan Sya'ban. Berarti tinggal beberapa andau hinai kita akan sampai pada bulan Ramadan kalau inenga oleh Allah umur panjang, dan mudah-mudahan imanjangan oleh Allah Ta'ala umur itah sehingga itah terumpak dengan bulan Ramadan, dan bukan hanya sekedar terumpak, mudah-mudahan inenga ya Allah Ta'ala cak taufik dan hidayah untuk betul-betul memanfaatkan setiap waktu si bulan Ramadan, mempaare amal soleh, ibadah dan ketaatan, sehingga itah termasuk orang-orang yang nanti setelah berakhir Ramadan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka, dan juga mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan setiap kali hendak tamek bulan Ramadan, beliau menengok kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ada hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nasai dari hadisnya sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berceruman, ikhwan beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali mendekati Ramadan, beliau menengok kabar gembira para sahabat. Beliau mengucapkan selamat akan kedatangan Ramadan kepada para sahabat. Hantam memang Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ramadan memiliki keistimewaan khusus, terlebih untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setiap kali hendak tamek bulan Ramadan secara khusus menengok kabar gembira para sahabat dan mengucapkan selamat kepada para sahabat atas kedatangan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Bagaimana tidak memberikan kabar gembira Nabi dengan kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabatnya? Karena kedatangan bulan Ramadan itu membawa kebaikan yang begitu banyak, membawa keberkahan yang begitu besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan yang di setiap malam dan harinya semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup, mulai malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi seakan-akan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berceruman para sahabat bahwa apabila Ramadan telah dumah, telah datang, pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, seakan-akan etek pesan dari Allah, ayo nang hendak mengusahakan tamik surga itu 6 waktu ya. En surga bebangah ije bulan penuh midak sing tutupanen. Amun surga jadi bebangaham dan imbangah ya Allah selama ije bulan penuh ada nang midak kawa cak tamik surga, maka sungguh hamba tersebut adalah hamba yang tidak beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok kabar gembira aja
dengan kedatangan bulan Ramadan, bahwasanya si bulan Ramadan teh seberataan pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dan si hete mengandung pesannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwasanya tidak ada peluang akan hapa tami neraka in sebulan Ramadan. Maka elak tapi jukul mengatukah dengan menggawi dosa dan maksiat dan durhaka kepada Allah si bulan Ramadan. Lawang neraka ya lagi tutup selama ije bulan penuh, mulai malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Semuanya tertutup, kemudian tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Maka elak cangkal hendak tame marah uang neraka sebulan Ramadan. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwa Allah sedang tidak menerima hamba yang ingin masuk neraka. Ditutup pintunya. Dan Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwa setan-setan dibelenggu. Makanya peluang menggawi dosa teh harusnya sudah tertutup. Pintu neraka ditutup rapat, kemudian setannya dirantai dan dibelenggu. Kalau masih menggawi dosa berarti jadi setan. Ya kalau setan ya karena rantai. Nah, maka oleh karena itu menyongsong Ramadan yang sebentar lagi itu harus berbeda dengan kita menyongsong bulan-bulan yang lain. Semangatnya harus berbeda dengan itah menyongsong bulan-bulan yang lain. Ibadah harus berbeda dengan ibadah-ibadah itah si bulan-bulan lain. Karena sesungguhnya hamba yang kemudian diberi umur panjang oleh Allah sehingga terumpak dengan bulan Ramadan, itu adalah hamba yang sangat diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan keberuntungan, kecuali orang-orang yang tidak mau untuk mendapatkan keberuntungan. Si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua kungan ulu hatue bersaing tami Islam, bersaing andau mengikrarkan keislamannya sehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yang satu setelah dia memeluk Islam begitu semangat beribadah kepada Allah, rajin menggawi ketaatan dan amal soleh, tidak cukup yang wajib-wajib saja, tetapi dia juga menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Adapun yang kedua, temannya yang bersamaan memeluk Islam tadi, dia mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Laki-laki pertama ini kemudian ada seruan untuk berperang membela agama Allah. Lalu kemudian dia ikut, dan ternyata laki-laki ini ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam peperangan tersebut. Itu sudah berada pada puncak keistimewaan sudah. Ahli ibadah, kemudian matinya mati syahid. Surga menunggu-nunggu jadi. Ternyata temannya yang bersaing tami Islam tanah hindai meninggalin si peperangan itu, masih diberi kesempatan belum oleh Allah ije tahun setelah kawala meninggal si peperangan. Ije tahun berikutnya barulah kemudian temannya yang satu ini kawala nang bersaing tami Islam tanah meninggal dunia. Meninggallah biasa mah, meninggal di atas kasur, bukan meninggal di medan perang, tidak mati syahid di jalan Allah, meninggal hunjun tilam haban. Setelah kedua orang ini meninggal dunia, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang mendapat kabar gembira tami surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedina Talhah bin Ubaidillah tu nupi memanga uluh tami surga, termasuk nang imanga hatue dua kungan nang bersaing tami Islam.
Laki-laki yang pertama yang ahli ibadah, kemudian meninggal di peperangan, mati syahid. Melihat juga laki-laki kedua yang meninggal di atas kasur. Ketika dipersilahkan masuk surga, yang paling dulu dipersilahkan masuk surga, yang paling dulu disuruh untuk masuk surga, ternyata bukan laki-laki yang ahli ibadah, bukan laki-laki yang mati syahid di peperangan, tetapi justru nang lebih helu dipersilahkan tami surga adalah laki-laki yang meninggal di atas kasurnya. Dan itu membuat Sayyidina Talhah bin Ubaidillah bertanya-tanya, hantamein sama ete kawan beliau. Cuman bahasa Arab, lain bahasa pembuangan bah. Hantamein maka tahu sama ete. Etun tak uluh sebelum ia meninggal si peperangan ibadah luar biasa setelah ia memeluk Islam. Lalu kemudian umpat perang memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, lalu terbunuh di medan perang itu. Tapi kenapa bukan dia yang terlebih dahulu dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru temannya ini yang tidak mati syahid? Maka nupin Sayyidina Talhah bin Ubaidillah tersebut ingisahan beliau marah para sahabat yang lain. Maka para sahabat pun juga bertanya-tanya, kebingungan cak, karena sudah terpatri si pemahaman para sahabat bahwa uluh nang mati syahid si peperangan ETT sudah berada di atas puncak tertinggi dalam pengamalan di dalam agama Islam, pengamalan agama Islam sudah berada si puncak. Tapi hantamein mida iyaen nang lebih helu impersilah hantame surga, justru kawala yang meninggal si hunjun tilam, kawala nang bukan mati syahid. Jadi para sahabat pun bingung, keheranan, bertanya-tanya. Akhirnya datang Nabi SAW kepada mereka. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab kebingungan ele, menjawab tanda tanya yang ada di kepala-kepala para sahabat. Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, alaysa shalla ba'dahu kadza wa kadza salatan, bukankah yang meninggal di atas kasurnya ini dia masih punya kesempatan sholat setelah temannya yang meninggal di medan perang itu? Hentam ia anak kan teperian meninggal kawan Nabi, maka ketika ia teperian mati masih ada kesempatan yang menambah amalah sembahyang, masih kawa bi ibadah nang lain, masih kawa bica. Lalu nang kedua Rasulullah SAW wa adraka Ramadan, dan ia nang teperian meninggal tun masih kawa terumpak dengan bulan Ramadan, fasamah, dan dia pun berpuasa Ramadan kawan Rasulullah SAW. Jadi penyebabnya yang kemudian dipahami oleh para sahabat dan para ulama dari laki-laki yang terlebih dahulu dipersilahkan masuk surga ini, penyebab dia didahulukan masuk surga adalah karena dia masih berjumpa dengan Ramadan, sementara kawannya tadi tidak berjumpa lagi dengan Ramadan karena sudah meninggal lebih dulu daripada yang kedua tadi. Nah, makanya aku menyampaikan nikmat besar bagi seorang hamba nang masih inenga hi Allah Subhanahu wa taala umur sehingga terumpak dengan bulan Ramadan, maka iman faatan dengan sebaik-baiknya. Orang yang masih dapat berjumpa dengan Ramadan, dia bisa mengalahkan orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Seperti dua orang sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ternyata rahasianya kenapa dia lebih dulu masuk surga, dia yang kemudian dipersilahkan untuk tamek marah uang surga, sementara kawalan yang mati syahid tenang harian pada ia. Ternyata Rasulullah SAW menjeruman adraka Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan.
Maka inceruman oleh Nabi, kemudian si akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang diriku ada di dalam genggaman kekuasaannya, inna bainahuma, sesungguhnya perbedaan antara mereka berdua, antara yang mati syahid dengan kawannya yang meninggal di atas kasur, perbedaan antara mereka berdua la ab'ada mimma bainas sama'i wal ard, sungguh jauh, kata Rasulullah, sejauh jarak antara langit dengan bumi. Berarti uluh nang masih terumpak dengan bulan Ramadan mengalahkan uluh nang jadi heluam meninggal buli menuju Allah Subhanahu wa taala sejauh jarak antara langit dengan bumi. Maka oleh karenanya orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah dengan Ramadan harus betul-betul menghargai perjumpaan dengan Ramadan dengan menggunakan setiap waktu di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan, agar dia betul-betul mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah lalu kira-kira nang perlu impersiapan akan hapa menyongsong Ramadan tuh kan hanjulu mah hindai seminggu hindai, karena Ramadan lagi kula berbeda dengan bulan-bulan lain, maka itah dalam menyongsong pun harus berbeda aja dengan itah menyongsong bulan-bulan lain. Itah mempersiapaya pun harus berbeda aja dengan itah mempersiapan bulan-bulan lain. Maka yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa itah dan kesalahan-kesalahan itah. Berlaku ampun dengan Allah taala dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan diri kita dari noda-noda dan kotoran-kotoran dosa. Hantamein perlu bertaubat, perlu berlaku ampun dengan Allah sebelum dumah bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan, karena ketika itah tame marak bulan Ramadan, itah hendak mempaare ibadah kepada Allah, mempaare amal soleh, mempaare ketaatan. Sementara kalau itah ketika tame Ramadan masih maintan dosa-dosa itah selama 11 bulan sebelum Ramadan, maka dosa-dosa te mempebehat itah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa dan maksiat itu membelenggu kita untuk ringan melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya ketika tamek Ramadan kareh itah rajin beribadah, muatan dosa itah tu ingurang-urang supaya tidak mau itah bebehat beribadah. Betul, dosa teh mau bebehat beribadah. Para ulama menyatakan seperti itu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar di zamannya, beliau pernah mengatakan, nikon beliau, hurimtu qiyamal lail khamsata ashhurin bidzambin adnabtuhu, bisababi dzambin adnabtuhu. Nikon beliau, yaku terhalangi dari sembahyang tahajud. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh sembahyang tahajud. Boleh jadi ibadah-ibadah yang lain sama. Baca Al-Quran kita, sembahyang tarawih kita, puasa Ramadhan, bersedekah, seberataan ibadah. Yang contohan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ada sembahyang tahajud. Ikon beliau, aku terhalangi dari melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud selama 5 bulan. Gara-gara ya bisa babi dzambin adnabtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Ayo ije dosa mahawi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri midak awak minsik bentuk malam untuk sholat malam dan sholat tahajud kepada Allah Ta'ala. Ije dosa. Nah itu kan hendak tamer Ramadan kare hendak cangkal beribadah, tapi amun dosa menggelantung si badan, dosa atau nang memeteng itah, dosa menjarat itah, dosa nang membelenggu itah, akhirnya midak kawa beribadah dengan maksimalin bebehat gara-gara dosa. Makanya bertaubat sebelum
Tame bulan Ramadan berlaku ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasanul Basri juga mengatakan hal yang sama. Ada seseorang dumah marah beliau. Kikuan uluh tersebut, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail. Aku tidur dalam keadaan sehat wal afiat, dan aku ingin bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Wa u'iddu tahuri, dan aku sudah persiapkan airku. Uluh batuh itu beda sama itu kalau itu kan nyaman, ada keran. Itu ingin membantu saya minsik untuk malamnya. Kalau uluh batuh itu sebelum betiruh menyiapkan banyunya sehiwang teko. Itu banyu akan hapa sembahyang tahajud siapam. Jadi minsik kareh tinggal berwudu mah hindai. Jadi bersiapan nam. Kuan luha tua itu marah Imam Al-Hasanul Basri. Tapi ikon beliau fama bali la aqum. Enyo penyebab ya aku tuh bidak hawa aku yang minsik untuk sembahyang tahajud teh. Mate teh renang bijuman minsik teh baya mengahit budas. Jadi teh luli ne wong pentiruhan. Tungkal hindai. Enam kira-kira kawan laki-laki tersebut kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Maka jawaban Al-Imam Al-Hasanul Basri ikon beliau, dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosanmu kon beliau membelenggu ikau untuk kawa menggawi sembahyang tahajud hamale. Makanya dosa itu mahawi seorang hamba malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar malas biasa jemaah, tapi malas disebabkan oleh beratnya dosa, malas disebabkan karena dibelenggu dan diikat oleh dosa-dosa kita. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Al-Hasanul Basri ingguang oleh luhat we jagi ko ya a'yani qiyamul lail. Salat malam ini kata laki-laki itu tidak bisa aku bangun untuk melakukannya wahai imam. Maka kikuan beliau qayyadatka khatayak, kesalahan mulah kikuan beliau nang mahawi ikau tun midak kawa mondok bentuk malam untuk sembahyang tahajud untuk beribadah kepada Allah. Dan itu bukan hanya khusus pada sholat tahajud saja, ibadah-ibadah yang lain pun juga demikian. Boleh jadi kita tidak dapat melakukan ibadah-ibadah itu karena dosa-dosa nitah kepada Allah, karena maksiat itah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, karena itah itu punya keinginan dan punya niat, punya cita-cita bila tamek Ramadan hendak mempaare ibadah kepada Allah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan dengan ampunan ya Allah dosa-dosa nitah kareh bila tamek Ramadan itah mahian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa handau mahian, sembahyang tarawih hamalem mahian, kemudian ambu malam minsik sembahyang tahajud mahian, membaca Al-Quran mahian, bersedekah mahian, ibadah itu mahian, ibadah itu mahian. Jadi bertaubat supaya mida imperberat oleh dosa-dosa nitah, mida imbelenggu, mida irantai oleh dosa-dosa nitah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh bertaubat, are-are istighfar, menyesal atas dosa-dosa, berusaha untuk tidak mengulangi kembali dosa itu dan tinggalkan sudah dosa itu. Bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Sebelum kita terumpak dengan bulan Ramadan itu menjuluhin deh. Mun panjang umur, mun kikuan Allah sadang abuliam, nah berarti tidak terumpak kan berarti tahun itu. Ya teh kadang-kadang njulu macam hindai bulan Ramadan teh. Rupa pas malam tu Ramadan handau teh buliam. Umuman loh silanggar darul iman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngono. Minta ketahuan pangaraya umur kan. Tapi mudah-mudahan panjang umur terumpak dengan Ramadan dan mendapat taufik hidayah untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, persiapan kedua akan apa menyambut bulan Ramadan adalah memasang niat-niat yang baik, niatan huang ati itah. Bahwa si bulan Ramadan kareh itah hendak mempaare ibadah,
Iniatan si huang diri itah bahwa itah hendak betul-betul memakmurkan bulan Ramadan dengan amal soleh dan ketaatan. Itah hendak memanfaatkan setiap waktu, setiap detik, setiap saat si bulan Ramadan akan hapa mempaare bekal itah buli mengguang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Iniatan itu. Hantameen penting berniat. Yang pertama bahwa seorang hamba akan dibantu oleh Allah, akan inolong oleh Allah ketika ia meina niat. Makanya dikatakan oleh para ulama, man fataha baba niyatin salihah, aweh nang membuka satu pintu niat baik, ada ije niat bagus ihwang diri ahwang ate ya, maka kikuan para ulama te fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq, Allah akan membukakan untuknya 70 pintu taufik, 70 pintu pertolongan untuk melakukan kebaikan tadi. Nah, harus ada niat, karena dengan niat itulah kita akan ditolong oleh Allah. Al-Imam Ahmad menengah wasiat mara anak beliau, kikuan anak ya abati, wahai ayahku, ausini, nenga akulah wasiat. Maka kikuan Imam Ahmad rahimahullah, ya bunai inwil khair, wahai anakku, niatkanlah kebaikan. Kenapa? Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau punya niat baik. Uluh nang meina niat baik selalu berada dalam kebaikan. Beda dengan uluh nang tidak ada niat sama sekali. Tiba-tiba tame Ramadan, midadaen niat hendak mahawi puasa tahun itu, puasa yang paling bagus. Midadaen niat hendak menyempurnaan sembahyang tarawih selama 7 bulan. Midadaen niat hendak mengkhatamkan Al-Quran. Midadaen niat hendak mempare sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Tami mara bulan Ramadan kareh are ibadah tebelihi. Tapi uluh nang dari awal sebelum tamek Ramadan ia jadi meinaam niat-niat baik, hendak mempaare ibadah, maka pas tamek Ramadan gareh insyaallah dapat pertolongan Allah, dapat taufik hidayah dari Allah untuk betul-betul dapat menjalankan niat baiknya. Jadi niat baik hello, itu yang pertama, karena dengan niat baik kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan niat baik tersebut itah dapat pahalaan dari Allah Ta'ala. Makanya dikatakan di dalam perkataan itu apa? Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa bisa demikian? Karena amal tanpa niat itu tidak diterima. Tapi niat walaupun belum ada amalnya itu sudah dicatat pahala. Kayak Nabi SAW sehawang hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Aweh nang berniat untuk melakukan satu kebaikan tapi hindai inggawiain, maka sudah ditulis untuknya satu pahala kebaikan. Allahu Akbar. Jadi inulis ya Allah Ta'ala menyohok para malaikat lah. Amun inggawi'a fa in amilah, apabila dia kerjakan niat baiknya tadi, ini niatnya lalu inggawi'a, maka ikut Rasulullah kutibat lahu asyru hasanat, ditulis dan dicatat untuknya 10 kali lipatnya. Jadi kalau niatan tapi hindai tegawi dapat pahala. Nah, coba tidak ada niatan sama sekali, dapat pertolongan Allah humboy, dapat pahala humboy. Jadi niatan bahwa kita hendak betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan mempaare ibadah, mempaare ketaatan, mempaare amal soleh. Karena boleh jadi jamaah, dan itu cenderung mendorong kita supaya semangat beribadah. Boleh jadi Ramadan itu adalah Ramadan terakhir. Ada orang-orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan itahbi, tamek Ramadan, puasa Ramadan, buka bersama, kemudian hendak tadarusan bersama, tapi ternyata menuju Ramadan tahun itu jadi midam, jadi buli mengguang Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi tahun itu adalah Ramadan terakhir itah, dan Ramadan harian kereh itah jadi midah sehunjun dunia sudah. Boleh jadi.
Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Maka oleh karena itu, pasang niat-niat baik, niatkan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan memakmurkan bulan Ramadan dengan banyak ketaatan kepada Allah. Dengan demikian kita sudah dapat pahala. Kemudian dengan demikian juga insya Allah setelah masuk Ramadan kita akan ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan niat-niat baik kita. Lalu pertanyaannya, di ibadah yang harus menjadi prioritas kita di bulan Ramadan. Yang pertama tentu adalah puasa ya, puasa Ramadan. Karena itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Baqarah ayat 183, ikhwan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iniatan itah hendak bujur-bujur menjaga puasa itah, menjadian puasa itah puasa yang sempurna, menjaga puasa itah dari nang merusak puasa. Iniatan. Kemudian yang kedua adalah sembahyang tarawih amalema. Iniatan jak bahwa di antara ibadah nang menjadi prioritas kita di bulan Ramadan sembahyang tarawih. Niatan hendak sembahyang tarawih selama bulan penuh. Kalaupun seandainya kareh si benteng jalanan ada hal-hal yang kemudian menghalangi kita, entah ada kesibukan kah, entah haban kah dan lain sebagainya, ketika kita jadi berniatan maka sudah dicatat pahala sempurna oleh Allah Ta'ala. Dicatat pahala sempurna. Kemudian nanti setelah masuk akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang tarawih pahalanya datuh, dan ada ya cuman si bulan Ramadan mah. Apalagi sembahyang tarawih berjamaah 4 imam. Ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansharif. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imamnya pulang, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis dan dicatat untuknya pahala beribadah semalaman suntuk. Allahu Akbar. Padahal beribadah mulai sembahyang isya sampai paling jam 8 lewat 23 rakaat dengan witir. Tapi pahala ya bukan cuman sampai jam 8 lewat inulis oleh para malaikat Allah. Inulis oleh para malaikat Allah pahala beribadah malem-malem. Itu sembahyang dengan imam, sembahyang tarawih. Nah, makanya ini niatan itu. Kemudian yang ketiga, di antara ibadah yang harus menjadi prioritas kita adalah membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali khatam. Surang, baik. Umbi nang rami-rami itu, surang mulai awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Nang surang kita minimal sekali khatam. Ini niatan mulai katung. Karena pahala ya datuh, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan secara khusus hadis Nabi tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan inggandengan oleh Nabi dengan puasa. Ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya menengak syafaat, memberi syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Itu kan hampir ya terkumpul dua itu sih uang bulan Ramadan, puasa dengan Al-Quran. Ikon Nabi kada dua ya akan menengak syafaat kareh andau kiamat kepada seorang hamba. Dan bukan cuman itu, ketika itu Al-Quran atau puasa itu berkata, berbicara kepada Allah. Kehampi ya puasa papander, wallahu alam. Tapi yang pasti Nabi mengabarkan semete. Ikwan Nabi yaqulus siyam, puasa akan berbicara kepada Allah. Ikwan puasa, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, bihin waktu si dunia handau kulatun mahawi iya amida kawak kuman, mahawi iya amida kawak meihub, mahawi iya amida kawak memperturutkan hawa nafsu ya.
maka kikuan puasa iizinan kula ya Allah menenga iya syafaat andautun. Imbah hete kikuan Nabi yaqulul Quran, Al-Quran bepandir dengan Allah, ya Rabb mana'tuhun nauma bil lail, bihin waktu si dunia kula mahawi iyatun midak sing tiruhanin hamalem, malem-malem bulan Ramadan are membaca Al-Quran. Lalu iya mida tapi kau betiruhen membaca kula ya Allah kuan Al-Quran, maka kuan Al-Quran te fasyafi'ni fihi izinan kula menenga aya syafaat andautun ya Allah. Maka kuan Nabi Muhammad fayu syafa'an, keduanya Al-Quran dan puasa tadi diberi izin oleh Allah untuk memberi si hamba itu syafaat. Itah menabung katuna mitah menabung atuh teh, menabung akan itah si akhirat kareh. Menabung bacaan Al-Quran, menabung puasa, menabung ibadah, menabung amal soleh, menabung ketaatan. Apalagi huang kuburan kadap begayap, tidak ada nang kawa menerangi kuburan itah kecuali Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan ikuan beliau, talabna dhiya al-qubur, kami mencari-cari sesuatu yang dapat menerangi kuburan. Fawajadnahu fi qiraatil Quran, ternyata kata beliau kami dapati yang dapat menerangi kuburan itu adalah membaca Al-Quran. Kita kan tidak ketahuan hampir ya kira-kira bangkut marah kuburan berea. Dan ketahuan berea pindah. Kemudian ketahuanen are ampang nang helu-helu pada itah teh pindah ham. Itah teh cagaran menyusul nang jadi pindah ham marah kuburan teh. Dan kuburan kada begayap, bahkan kuburan itu dikatakan setiap hari 3 kali dia selalu berkata gitu ya, di antara nang diucapkan oleh kuburan, ana baitul zulmah, aku adalah rumah kegelapan. Maka yang dapat meneranginya adalah bacaan Al-Quran itah. Membaca Al-Quran dan bulan Al-Quran, bulan Ramadan, are-are membaca Al-Quran akan bahata tamai kuburan supaya kuburan itah kareh tarang, tidak kada begayap. Kemudian yang terakhir, nah itu terakhir, azan lupa. Terakhir, yang harus menjadi prioritas itah di bulan Ramadan dari ibadah-ibadah nang are itu adalah basadakah. Sedekah. Karena kekuan Nabi sehuang hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Apalagi menengah uluh kuman. Maksudnya jeleme, mau bentuk andau bae. Batal uluh menengah kuman bentuk andau teh. Nah, kalau kuman buka puasa maksudnya membukaan uluh puasa. Itu pahala ya masya Allah datuh. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi SAW, man fattara sa'iman, aweh nang membukaan uluh puasa, kana maghfiratan lidzunubihi, maka perbuatan itu akan menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa itqa raqabatihi minan nar, membukaan uluh puasa tadi Nabi Muhammad SAW menjadi sebab si hamba tersebut dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala ka ajri shaim, seperti pahala orang yang puasa yang diberinya makanan berbuka. Dapat pahala sama. Hije kungan nang imbuka ya, berarti dapat pahala nuluh hije kungan. Nambah pahala hayu ya, berapa pahala uluh deui kungan. Betelu nang imbuka ya, dapat pahala nuluh betelu kungan. Besepuluh dapat pahala uluh besepuluh kungan. Itu datuh pahala ya. Ada para sahabat nang protes dengan Nabi ketika itu. Ikuan sahabat tersebut, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua kami itu mampu memberi orang berbuka wahai Rasulullah. Bila sugih sendaya enta wahai Rasulullah. Lingkula antek hampiam, maka kawan Nabi, seseorang akan mendapatkan pahala itu tadi walaupun ia hanya menengah ije kelonek kurma mah, walaupun hanya seteguk banyu beputi, walaupun hanya seteguk banyun susu wa Nabi Muhammad. Ije kelonek kurma imbitam, ije kelonek bohuma intan ko langgar andak kasih piring awe hadapin kumaya kareh teh dapat pahala ya 30 handau enggak bisa mete. Bila kawa nang lebih dari ete barang. Atau ije gelas aqua gelas. Anda kam si kotak aqua gelas dilanggar. Karena ada nang miho buka puasa.
Dapatan pahala nang incuruman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan iman jangan oleh Allah Ta'ala umur terumpak dengan bulan Ramadan. Ini ya Allah taufik dan hidayah untuk betul-betul memanfaatkan setiap waktu nita di bulan Ramadan untuk mempahari ibadah, mempahari ketaatan, mempahari amal soleh. Dan mudah-mudahan nita termasuk yang Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan curahan rahmatnya, dan Allah bebaskan dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.